Pembinaan? Belum ketemu Pak Prabowo? Rencana. Ada yang menjanjikan. Siapa? Ada deh. Ngeri ini ya. Ngeri jalurnya ini ya. Ngeri. Langsung Kita kan beliku-liku gitu. potong kopas. Potong kopas tapi muter-muter ya dok ya? Prof Yusril sudah, dan dia sudah, oh iya ID harus dilindungi dan harus satu. Negara butuh ID. MK Sudah 2 kali. sudah 2 kali. Dokter berarti udah sempat jadi Sudah. ahli Diperiksa. segala macam. Iya hakim. sudah. Keputusannya kapan? Maksimal 6 bulan kan, harus sudah ada putusan. Oke, berarti bulan masih Juli ya? Ya saya inilah berharap nih, ya. Beliau juga cerita sih Pak Menkes bahwa tentara itu dulu begini-begini tapi sekarang sudah baik. Yang memperbaiki ya tentara sendiri dong. Kesehatan juga harusnya sama. Apabila kesehatan kita kurang baik ya banyaklah orang kesehatan yang baik. Oh, kode lagi dok. Bukan. Saya nyebut lagi salah lah. Sekarang saya tanya Mbak, banyak misalnya wartawan nggak baik, yang memperbaiki dokter, emangnya terima? Enggak dong. Ya enggak dong. Kita punya Dewan Pers. punya Iya. Dewan Pers, Punya induknya kita. Punya induknya. Punya Sesuai induknya. undang-undang. Jadi kalau ada Sesuai undang-undang. problem pers, ada kita PWI juga. sana. Iya. Dan orang yang ada di Dewan Pers itu ya harus wartawan. Iya, gitu. Tapi kan kita ya gimana? Artinya gini lah, profesi kedokteran ini kan profesi unik, sudah 400 sebelum Masehi, dan sangat dibutuhkan masyarakat, dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi tentunya norma-norma perlindungan terhadap masyarakat harus didahulukan. Jadi kami berharap ID tetap dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau memang ID nggak dipercaya, berarti pemerintah harus konsekuen melakukan pembinaan sampai ke lini bawah. Teman-teman Dinkes nih, teman-teman saya kepala dinas itu pada teriak semua karena kan nggak ada SDM-nya di bawah. Gitu loh. Paling di dinas kesehatan kan dokternya cuma berapa. Iya, iya. Mereka ngurusi debit, demam berdarah dan lain aja udah pusing Iya, kan, iya. gitu Puyeng, loh. iya. Nah, ya itu harus di Berarti pembinaan dan pengawasan ya dok ya? ya dulu itu. Audit medik pun oleh kita, Pak. Pembinaan? Belum ketemu Pak Prabowo? Rencana. Ada yang menjanjikan. Siapa? Ada deh. Ngeri ini ya. Ngeri jalurnya ini ya. Ngeri. Langsung Kita kan beliku-liku gitu. potong kopas. Potong kopas tapi muter-muter ya dok ya? Prof Yusril sudah, dan dia sudah, oh iya ID harus dilindungi dan harus satu. Negara butuh ID. Terus TNI Polri kan sekarang pengurus ID TNI Polri banyak banget. Karena mereka merasa bahwa ID adalah rumah besar yang menjaga ketahanan kesehatan nasional. Gitu loh. Nah mungkin lebih ke ini, ke soal yang masyarakat juga sering menilai pendidikan kedokteran itu kan orangnya grade-nya harus tinggi, masuknya susah, keluarnya lama, Bayarnya mahal. bayarnya mahal. Hmm. Nah, tapi kejadian di Semarang itu apa betul ada senioritas yang begitu dominan ya dok ya? Jadi karena butuhnya dokter baru, calon dokter lah ya, terhadap seniornya sehingga dia harus melayani semua kebutuhan seniornya gitu. Kira-kira gitu ya. Ya. Dan itu jadi Perpeloncoannya itu katanya parah gitu. Nah, kayak gitu, kira-kira sampai akhirnya si anak itu kan tertekan dan akhirnya meninggal dunia itu kan. Apakah seperti itu pengalaman dokter aja ini? Ya. Selama menjalani pendidikan dokter masih... Long hours, nggak pulang-pulang, ditekan gitu, Dok. sama senior, wah. Gak Kena mental tuh dok. pernah ketemu keluarga. Nah, itu. Nggak pernah healing, kena mental dok udah. Jadi gini, Nah, gimana dok? dokter yang baik dihasilkan oleh 3 faktor. Oke. 1, pendidikan yang baik. Mm-mm. Ketiga adalah sistem yang baik. Tadi ya sistemnya. Yang Pendidikan, keempat sistem. adalah pembiayaan yang baik. Oke. Sekarang masuk ke pendidikan. Ya. Pendidikan residen adalah pendidikan di dalam rumah sakit. Mm-mm. Melalui FK, misalnya FK Oke. UNIP, Oke. tapi ditempatkan di rumah sakit. Rumah sakit. Masuk rumah sakit. Mm-mm. Rumah sakit itu di Undang-Undang Kesehatan sudah tertulis bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya oleh SDM rumah sakit.
Artinya segala sesuatunya di situ itu tanggung jawabnya bukan pendidikan lagi, tapi oleh direktur utama rumah sakit. Sistem tadi ya berarti ya? Sistem tadi. Sistem yang ada di situ. Sistem tadi. Kalau dia misalnya jam kerjanya panjang, dia ngumpul di situ, wah akan ramai. Yang kedua, ada yang kedua, sistem pendidikan ya, mahal. Oke. Nah, mahal kan itu urusan pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi sama Kemenkes, udah disubsidi aja biar murah, ya kan? Nah, itu dua. Yang ketiga adalah jam kerja tadi. Jam kerja itu membuat lama. Jadi residen itu melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pendidikannya. Seperti apa dok misalnya? Misalnya ngisi coding, macam-macam lah. Oh nggak bikin kopi, fotokopi gitu Itu ya? salah satunya. Salah satunya. Makanya ada kesan bahwa residen merupakan tenaga kesehatan strata terendah. Karena jeleknya pendidikan itu. Itu rumah sakit pendidikan itu rumah sakit vertikal semua. Kalau mau diatur di situ gampang sekali gitu. Direkturnya turun aja bikin peraturan jam sekian sampai sekian tidak boleh ada di ini. Selesai Pak. 8 jam orang kalau jaga paginya dia harus istirahat. Kan kasih masyarakat kan harus dilindungi. Ya kan? Berarti selama ada di fakultasnya aman-aman aja ya? Selama ini terpantau baik-baik saja? Aman. Akan terjadi Pelanggaran banyak itu di rumah masalah sakit. ketika dia praktek di rumah Iya, sakit. bahkan saya punya teman ya, Nah, dokter anestesi, udah kehilangan uang, kehilangan istri lagi Pak. Lah nggak pernah pulang. Dan sangat pelanggaran HAM yang lainnya adalah tidak dibayar. Oh. Dia sehari ngoperasi 10 kali misalnya, itu sama sekali nggak dibayar. Kalaupun dibayar ya ala kadarnya. Itu kan ngawur Pak. Padahal BPJS bayar loh. Pasien yang dioperasi kan bayar. Uangnya itu kemana? Itu harus dibayarkan. Tapi dok saya punya cerita, jadi teman saya hmm. itu ibunya dokter, Ibunya almarhumah dokter. ibunya dokter. Hmm. Beberapa tahun setelah ibunya meninggal, adiknya bilang, Mbak ini ada yang transfer ke rekening mama. Ternyata bayaran BPJS, ibunya praktek. Ibunya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Enggak, apa? Bayaran dari BPJS Oh, nggak baru mungkin. masuk. Tidak mungkin. Karena BPJS bayarnya ke rumah sakit. Oh ya mungkin dari rumah sakitnya Nah, baru. berarti yang salah siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit milik siapa? Milik negara. Sebut aja langsung. Vertikal. Negara kan ada TNI Polri. Milik siapa ini? Kita Kemenkes. Coba. Kasihan ya ada dokter yang tidak digaji, kerja rodi, melanggar Itu HAM. kalau nggak diselesaikan Pak, IDI akan melaporkan ke Komnas HAM. Pelanggaran HAM ya Pak? Pelanggaran HAM. Sama kayak penjaga Jam sirkus. kerja sama insentif residen. Oke. Gitu loh. Itu pelanggaran. Dia operasi Pak, sehari meriksa ratusan orang kok nggak dapat apa-apa. Waduh. Kalaupun dapat ala kadarnya. Puyeng juga jadi. Puyeng. 4 sampai 5 tahun. Ya kan? Uang habis, istrinya hilang juga. Itu sisi-sisi gelap yang banyak orang nggak Sisi tahu gelap. loh, Dok. Sisi gelap. Nganggapnya kalau terjadi dokter tuh di- duitnya banyak. Iya. Nanti itu yang salah IDI lagi. Ada kejadian nih. Ada kejadian di UGM. Gimana Pak? Di UGM tidak ada pendidikan, di Jogja ya, tidak ada pendidikan spesialis paru. Salahin IDI lagi. Loh. Emangnya IDI punya UGM? Kan gitu kan. Ya salah ya mau rektornya kayak dekannya. Ternyata ada dokter senior yang nggak mau pendirian itu karena sudah ada punya Ini sendiri. ya ini sendiri. Iya, iya. Kan itu anggota IDI. Waduh. Jadi kalau anggota IDI ngomong itu IDI Pak. Iya, iya, iya. Kan repot. Iya, iya. Itu kan repot. Gitu loh. Oke. IDI lagi. Enggak beres. Menghalang-halangi diaspora IDI lagi. Kartel IDI lagi. Monopoli ini lagi. Monopoli IDI lagi. Kayaknya banyak yang cinta ID nih kayaknya. Kalau standar etika memang harus monopoli kan, harus satu. Ya, Betul, ya, betul. ya, Itu setuju. betul. Etika. Monopoli. Karena bagaimanapun perilaku etika dokter itu sangat penting karena sekali lagi terkadang kita sebagai manusia lebih percaya sama dokter daripada sama diri sendiri. Iya. Iyalah, karena itu tadi dokter itu manusia, manakala dia sudah jadi dokter melakukan profesinya dia harus suci. Iya. Tuntutan masyarakat begitu.
Ya. Loh. Mungkin dokter nih kurang main ke politik sih. Ya, Harusnya agak-agak. sekali-sekali lah ya. Kalau sampai dokter terjun ke politik, berarti negara dalam keadaan sudah ruwet. Karena Budi Utomo kan dulu Dr. oleh Sutomo. dokter-dokter. Iya. Iya, Cipto. Ini berarti belum Sutomo. ruwet nih ya. Ya ini mungkin belum ruwet. Kalau sampai terjun berarti ruwet. Oke, Iya. jangan sampai dokter terjun ke politik Iya. berarti. Karena kalau misalnya dokter Terus sudah ini terjun ke politik, politik, negara ruwet. Ya, ini kembali lagi ya. Tadi kan baru pendidikan Nah, untuk mencapai dokter yang baik. Ya. nah, Yang sistem Yang kedua tadi. adalah sistem. Yang tadi promotif, Rumah sakit. preventif, kuratif, Oke. rehabilitatif. Jadi dikembalikan sistem rujukannya, kemudian apa namanya mengurus surat izin semua gampang lah, itu sistem lah, sistem. Kemudian pembiayaan harusnya nih di luar negeri nih, di negara lain dokter itu nggak pernah mikir duit. Oh. Pokoknya dia bekerja seminggu Baik, 40 jam misalnya ya, digaji berapa udah. Mau pasien 1, mau pasien 10. Kalau kita enggak Pak, kita disuruh mikir duit. Jadi gini Waduh. dok, di sini dokter tuh kayak sales ya. Ada target. Sekarang harusnya nggak boleh. Misalnya nih ada Sejak kapan kayak gitu dok? kalau sistem fee for service seperti sekarang, dokter dibayarkan berdasarkan jumlah pasien. Berdasarkan jumlah operasi. Jumlah pasien. Berdasarkan data pasien. Harusnya kan dibatasi oleh waktu. Pokoknya dia dokter digaji spesialis 100 juta. Pokoknya 8 jam. Begitu 8 jam plus 1 menit udah dokter lain. Dia digaji berapa. Nah untuk seperti itu kan harus membutuhkan pembiayaan yang baik. Besar. Karena pembiayaannya belum baik, ya makanya itulah Akan itu. mempengaruhi keluhuran profesi dokter. masa kalah sama sopir Jaklingko dok. Iya, Jaklingko itu Gak ada penumpang, nggak ada penumpang, lanjut terus. dia tetap lanjut, tetap dibayar. tetap dibayar. Mau penumpangnya 2, penumpangnya 5. Nah itu Karena harusnya, sekolahnya nggak mahal. Karena sekolahnya ya itu harusnya diterapkan kepada dokter. Cuma keuangannya cukup atau enggak kan gitu pembiayaan kan. Iya, iya. Kalau pendidikan baik, sistemnya Sistemnya sudah baik. baik, pembiayaan baik, saya yakin sama dengan negara-negara Dok ini lain. benar nggak? Kalau misalnya dokter nih, bahkan spesialis atau mungkin subspesialis, kalau nggak ada operasi, atau misalnya pasiennya Nggak dibayar. basicnya UMR katanya. Pokoknya nggak dibayar, nggak ada jasanya. Ya basicnya ya sesuai dengan pegawai negerinya, gaji pegawai negeri. Oh, UMR dah gitu ya? Iya. Insya Allah. Bahkan kalau dokter tamu mungkin nggak diberi apa-apa, atau mungkin uang transport aja kan gitu. Kasihan. kalau ada dokter yang kerja di beberapa rumah sakit, kadang di sini. Akhirnya karena satu kurang, maka dia loncat-loncat. Oh, Itu loh. oke. Kami sudah pernah survei lah kecil-kecilan. Kalau dokter itu di satu rumah sakit udah cukup, udah selesai Pak. Lebih baik dia pulang bersama keluarga. Nggak mau kemana-mana gitu. Tidak mau izin praktek kedua, ketiga. Kecuali yang workaholic ya dok, beda lagi. Enggak, sebagian besar rata-rata mereka sebenarnya kepengin satu. Oh. Tapi kan karena tidak cukup pembiayaannya, sehingga jadi SIP 2, 3. Kadang-kadang nyari balik modal kuliahnya aja. Itu karena pendidikannya salah, pembiayaan tadi. Nah terkait pembiayaan dok, ini kan juga mungkin dokter itu kan meresepkan sesuatu, nanti dapat imbalan dari brand obat itu gitu, yang sehingga ini omongan juga di luar, sehingga harga obat itu jadi sangat mahal karena itu gitu. Ya. Nah itu gimana dok penjelasannya dok? Ya harus apple to apple, obat yang mana. Pasien sekarang kan 80-90% BPJS. Oke. Obat yang dipakai adalah sesuai formularium nasional oleh Kementerian Kesehatan. Terus harganya pakai e-katalog. Oke. E-katalog itu murah banget. Oke, ya. Jadi sejak 2014 ke sini saya praktis mungkin 90% lah. Ada oknum yang bekerja sama dengan obat sudah berkurang. Oh. Sampai 99%. Oh ya 99%. Karena harganya sudah e-katalog. Berarti sudah terbuka ya harga itu ya? Murah? Sangat murah. Sangat Oke. murah. Sangat murah. Jadi sudah tidak ada lagi gitu. Sejak 2014 itu dok? 2014. Karena Ya ada efek baiknya JKN ya seperti itu. Obatnya ditentukan, harganya ditentukan, ya sudah. Karena saya pernah waktu itu, dokter saya kebetulan, dokter gigi saya itu fanatik obat generik. Ya. Saya habis operasi gigi dikasih painkiller generik. Waduh,
10 Lama menit ya? doang alhamdulillah. 10 menit doang ya. Habis itu teriak-teriak doang. Iya. Nangis-nangis di jalan. Belum nyampe rumah, efeknya udah hilang. Nah iya, ya artinya dokter lebih tahu lah. Tapi kong kali kong dengan obat saya kira Ya. sekarang hampir tidak ada. Ya. Udah nggak ada lagi ya. Paling sekarang itu hanya untuk seminar, workshop gitu Iya, iya. aja. Tapi Dan memang itu dalam negeri. sekarang di rumah Oh, sakit nggak ke kelas, luar negeri. Luar ya? negeri sangat jarang. tapi memang di rumah sakit kelas manapun akan ditanya mau obat yang mana, Kak, mau Ada yang pilihan generik, Itu pilihan. yang tengah, apa yang atas gitu. Biasanya Itu nanya kalau itu dokter pilihan. Artinya pasien berhak Ya. memilih. Iya. Oke. Baik, balik lagi. Tadi closing saya bahwa etika ketika dokter itu juga manusia, tapi ketika menjalankan profesinya itu harus sesuci malaikat. Iya. Karena kita sebagai Karena ada manusia, sumpah dan kodegi. iya. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang lebih percaya sama dokter daripada sama diri sendiri. Semoga masalah ini cepat selesai. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya, Ya. dokter cabul lah, naon buat dokter cabul. Kayak Kalau dokter iya. Nih jangan dokter cabul dong. oknum Oknum. dokter cabul. Iya. Oknum dokter asusila. Oke. Rasanya kalau Kalau dokter cabul tuh, nah ini dia. Oh, iya, iya. Oh, iya. Oke, semoga di episode berikutnya bikin terangnya sudah semakin terang. Ya, kita undang Pak BGS ya. Nah, coba telepon aja. Iya, kita Dokter telepon juga Pak. nih. Kita Pak BGS, Iya, dokter. episode, hah? Dokter nggak itu? dokter. Oh, dokter. Tapi saya apresiasi sebagai dokter dengan masa puluhan tahun ya. Ya. Yang ini dokter Bang. Saya apresiasi lah beliau. Begitu Dokter menguasai kesehatan. Gitu. Saya Nggak apresiasi. bisa ngebayangin, nggak bisa ngebedain dokter satir sama beneran. Kita jumpa lagi minggu depan.